dari segala hal yang pernah gue share di media, di interview, di Mars Channel, dimanapun itu, gue ngerasa lo tuh nggak perlu, lo nggak harus suka, atau lo tuh nggak harus ngerasa connect, nyambung, masuk sepenuhnya dengan gue secara keseluruhan untuk lo dapetin manfaat dan bisa grow jadi lebih baik dalam hal personal, profesional, spiritual, contribution, apapun itu dalam hidup lo, dari mengaplikasikan beberapa message atau quotes yang lo pernah denger dari gue. Jadi ambil aja, kalau misalnya ada sekelibat kalimat gue, atau quotes gue, atau message, atau cerita yang pernah gue share, yang lo rasa masuk dengan prinsip lo, masuk dan nyambung dengan keadaan hidup lo saat ini, dan lo pengen aplikasikan, dan jangan jadiin itu sebagai sebuah ilmu yang lo dapetin dari Marshanda atau dari Caca, tapi make it as your own. Whenever you learn from someone, just make that knowledge as your own. Dan itu bisa jadi bermanfaat buat lo sebagai ilmu milik lo. Kayak contohnya lo tuh nggak harus menganut segala ajarannya Buddha. Ini contoh ya, lo nggak harus menganut segala ajaran yang Buddha pernah ajarkan selama hidupnya dia untuk lo bisa dapetin manfaat dari satu atau dua quotes yang pernah dia share. Menurut gue kita tuh nggak bisa jadi budak dari sebuah ajaran lifestyle atau seorang mentor atau seorang guru completely. Kenapa gue ngomong gini? Karena gue adalah orang yang suka banget belajar dari berbagai macam sumber. Dari kursus online, dari seminar-seminar live, dari puluhan mungkin ratusan guru. Itu banyak banget yang gue datengin acaranya dan gue datengin kelasnya untuk gue pelajarin dan gue catat dan gue coba apply dalam hidup gue. Terus suatu hari ada seorang mentor yang gue datengin live seminarnya di Santa Barbara di Amerika waktu itu. Terus gue ngerasa kayak kok pada saat gue nyatet dari seminar 4 hari, jam 9 pagi sampai jam 7 malam berturut-turut 4 hari, ada banyak bagian yang gue tuh gak setujuin. Ada beberapa yang gue nemuin dia ngomong, kok gue gak bisa ngerasa itu nyambung dan gue gak ngerasa mau apply itu ya. Nah di situ gue jadi berpikir kayak apa gue salah, apa gue males, apa gue sombong, apa gue nggak mau open minded lagi. Tapi kemudian gue sadar bahwa kalau misalnya kita ngambil dari, jadi ini tuh bukan soal mematuhi secara 100.000% sebuah ajaran atau seorang guru. Tapi gimana kita bisa belajar dari berbagai macam sumber sebanyak-banyaknya dan terus-menerus. Dan kita ambil aja part-part mana yang pada saat ini dalam hidup kita sekarang kita rasa tuh nyambung sama kita. Sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan misi hidup dan tujuan hidup yang lagi menit ini, detik ini, minggu ini, bulan ini kita punya. Dan misi, purpose, needs, dan kebutuhan hidup setiap orang tuh berbeda-beda seiring waktu. Kayak kebutuhan gue setahun lalu dan purpose gue setahun lalu beda sama purpose dan kebutuhan gue sekarang. Jadi kalau ajarannya si B ini nih, inisialnya B gitu ya, guru yang gue datengin, mungkin 5 tahun lalu gue bisa apply semuanya dan gue ngerasa kayak wah gila ini inspirasi banget nih. Tapi sekarang gue ngerasa kayak enggak tuh, gue gak ngerasa nyambung sama yang itu dan it's okay. Menjadi seorang murid yang baik dan orang yang punya dedikasi untuk terus grow, itu tuh ibaratnya lagi kita bikin juice lemonade. Kita tuh nggak dikasih buah lemon sama guru kita, contohnya ya, ini analogi. Terus kita makan gitu aja buah lemonnya full, langsung kita makan. No, kita squeeze the lemonade by ourselves dan kita bikin juice lemonade itu dengan cara kita sendiri. Yang unik, yang setiap orang tuh pasti punya cara beda-beda, terus kita minum jus itu sendiri. So, gue punya note yang penting buat diri gue sendiri setiap kali gue belajar dari sumber manapun, gue selalu berpikir I have to make this about me.
what I can do from these teachings, from this knowledge yang bisa memperbaiki kualitas gue sebagai seorang individu, dan bukan menjadikan ini tentang teachernya, tentang gurunya, tentang siapa dia, karakter dia, pencapaian dia, kegagalan dia, what he's done, apapun itu yang berhubungan dengan dia. So I look at the message, I don't focus on the messenger. Banyak mentor-mentor ternama di luar sana yang make mistakes. Banyak organisasi-organisasi pendidikan yang punya kekurangan. Banyak guru yang punya kelemahan. Dan gue sebagai seorang murid yang mau belajar, dari awal gue sign up, gue nggak mengharapkan sumber pembelajaran gue itu menjadi sesuatu yang sempurna. Karena coba deh kita ingat-ingat, nggak ada satupun dalam hidup kita tokoh yang kita anggap hero, pahlawan atau role model, contoh buat kita, yang nggak punya kekurangan, yang nggak pernah bikin kesalahan seumur hidupnya, yang sempurna tanpa kelemahan sedikit pun, itu nggak ada. So, gue nggak mau membuat kelemahan dari the messenger, the teacher, untuk mengganggu proses pembelajaran yang bisa berbuah hal yang baik buat gue. Dan lagian juga, kalau gue bisa dapat manfaat dan pembelajaran yang bagus, itu karena gue yang melakukan proses interpretasi terhadap ilmu yang dikasih ke gue, dan gimana gue mengolah itu sendiri dan membuat itu jadi sesuatu yang bermanfaat buat gue. Dan itu sama sekali nggak ada hubungannya dengan karakter si guru itu, atau kelemahan yang pernah dia, atau kekurangan yang pernah dia lakukan, kesalahan yang pernah dia buat. Dan ini gue ngalamin sendiri, dimana gue masih berpikiran kalau yang namanya, wah, organisasi pendidikan tempat gue belajar ini kayaknya tuh wow banget, semua gurunya tuh pintar-pintar banget, dan gue yakin mereka semua orang baik, mereka semua orang yang patut menjadi role model buat gue. Terus gue datang ke sekolah mereka selama sebulan, terus gue menemukan ada masalah-masalah organisasi di dalamnya, dan di situ gue kayak agak-agak ilfeel. Ini pengalaman pribadi gue ya, yang dari situ gue belajar kayak, kalau misalnya kita kecewa, kita jadi nggak akan ngedapetin ilmu-ilmu bagus yang bisa ngerubah hidup kita, yang bisa ngerubah diri kita. Jadi ketika seorang guru, seorang mentor itu punya kelemahan, kita jangan fokus dengan kelemahan itu. Itu bukan sesuatu buat kita ngerasa kecewa. Karena apa? Karena semua orang tuh masih belajar. Jadi setiap orang itu bisa menjadi guru, tapi at the same time dia juga adalah murid dari orang lain. Begitu juga orang lain tersebut. Ke setiap orang lainnya dia adalah guru dan dia juga murid dari orang lain. Jadi everybody is learning, everybody is growing, gak ada yang sempurna di dunia ini. Dan ketika kita sign up, ketika kita mulai masuk dan memutuskan, oke, gue mau belajar, gue mau ikut program ini, gue akan all in. At that stage, don't expect perfection. Karena apa? Your growth depends on you. Gimana kita bisa grow itu tergantung sama kita. Gimana kita grow itu tergantung dengan proses internal di kepala kita. Gimana kita menginterpretasikan message yang kita dapetin. Gimana kita menginterpretasikan segala situasi yang ada di depan mata kita sehari-hari. Jadi semua itu adalah proses internal yang kita yang punya tanggung jawab gimana merubah itu menjadi sesuatu yang bermanfaat buat kita. Nah, semua faktor eksternal yang ada, guru kita, buku kita, coach kita, mereka itu cuma trigger yang membuat kita ingat lagi sama segala kebijaksanaan, sama segala ide dan inspirasi yang sebetulnya udah ada dalam diri kita, tapi kita lupa kalau kita tuh punya mereka itu. So, semua guru, semua buku, semua mentor, semua coach, even dokter, psikiater, konselor, whoever they are just facilitators, they are just triggers. And the true change maker, the true hero, the true guru adalah diri kita.